Halo Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Pasha Margaret dengan NIM G00241810. Saya dari kelompok B10. Pada video ini, saya akan menyampaikan tentang laporan praktikum saya yang pertama. Laporan pertama, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun muskulus masticatorus serta fungsinya dan inervasinya. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang os mandibula. Os mandibula itu adalah salah satu tulang tunggal penyusun kranium. Kranium dibagi jadi dua. Ada neurokranium yang melindungi otak dan ada viscerokranium yang berada di bagian anterior wajah. Os mandibula sendiri termasuk dalam bagian os viscerokranium. Os mandibula itu juga sering disebut dengan tulang rahang bawah. Lokasinya ada di sini. Nah, os mandibula ini itu adalah satu-satunya tulang di kranium yang bisa digerakkan. Dan os mandibula ini tuh adalah tempat pelekatan gigi bagian bawah. Os mandibula itu tersusun dari sepasang ramus di bagian kanan dan bagian kiri, dan juga satu buah korpus. Di sini, os mandibula punya beberapa struktur-struktur penting. Contohnya di sini di bagian bawah gigi ada pars alveolaris, kemudian ada protuberantia mentalis, kemudian ada tuberculum mentale, terus ada basis mandibulae, dan di sini juga ada foramen mentale yang adalah lubang yang akan dilalui oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Dan kalau dilihat dari samping, di sini ada struktur yang disebut dengan processus coronoideus. Nah, processus coronoideus itu bakalan dilekatin sama musculus temporalis, dan di sini juga ada processus condylaris. Processus condylaris ini nanti dia bakalan bersendi sama fossa mandibularis, osis temporalis. Nah, yang ada di osis temporalis nanti akan membentuk articulatio temporomandibularis. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada angulus mandibulae. Angulus mandibulae itu adalah pertemuan dari ramus mandibulae dan juga corpus mandibulae. Nah, di sini ada struktur-struktur penting lainnya yang ada di os mandibula. Ada spina mentalis, fossa digastrica, ada symphysis mandibulae, fovea sublinialis, dan di sini juga ada foramen mandibulae. Foramen mandibulae itu nanti bakalan dilalui sama arteri, vena, dan nervus alveolaris inferior. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari os mandibula. Yang pertama ada untuk membuka dan menutup mulut saat berbicara dan mengunyah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, os mandibula itu adalah satu-satunya tulang kranium yang bisa digerakkan. Nah, os mandibula itu bisa membuka dan menutup, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan, untuk berbicara dan juga mengunyah. Nantinya os mandibula itu juga bakal dilekatin sama otot-otot yang bakalan menggerakkannya. Selain itu, os mandibula itu juga bisa menahan gigi bawah agar tetap berada pada tempatnya. Dan juga os mandibula itu berfungsi untuk melindungi organ-organ wajah. Contohnya itu adalah lidah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musculus masticatorus. Musculus masticatorus itu adalah otot-otot yang ada di wajah yang memungkinkan kita untuk melakukan gerakan mengunyah. Musculus masticatorus itu terdiri dari beberapa otot, yaitu yang pertama ada musculus temporalis, ada musculus masseter, terus ada musculus pterygoideus, lateralis, dan medialis. Musculus masseter sendiri itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang pars profunda dan ada juga yang pars superficialis. Yang musculus pterygoideus juga bisa dibagi menjadi dua. Pars, ada pars yang medialis dan ada pars yang lateralis. Dilihat dari bagian dalam, di sini kita bisa melihat ada musculus pterygoideus medialis, kemudian di sini ada pterygoideus lateralis, dan
masseter. Nah, tadi ada empat buah otot. Ada eh, masseter, temporalis, pterygoideus lateralis, dan pterygoideus medialis. Nah, yang berfungsi untuk menaikkan rahang bawah itu ada tiga, yaitu musculus masseter, temporalis, dan juga pterygoideus yang medialis. Sedangkan musculus pterygoideus lateralis itu fungsinya untuk menurunkan rahang. Musculus masticatorus ini diinervasi oleh saraf trigeminus atau nervus yang kelima. Nervus trigeminus itu mempunyai tiga buah cabang. Ada yang ophthalmicus V1, V2-nya ada maxillaris, dan V3-nya ada mandibularis. Nah, yang menginervasi musculus masticatorus itu adalah nervus trigeminus cabang ketiga, yaitu nervus mandibularis. Nah, dia ini berperan sebagai persarafan sensorik dan juga sekaligus untuk persarafan motoriknya juga. Dia membantu pergerakan otot masticatorus. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, fungsi dari musculus masticatorus itu adalah untuk membantu melakukan gerakan mengunyah. Baik, sekian penjelasan saya mengenai laporan pertama saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.